Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah dan diberkati ini. Kita bisa berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur pada pagi ini ya Tuhan kami dapat dibangunkan dalam tubuh sehat kuat diberkati dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya pekabaran firman-Mu pada hari ini bisa menuntun, menguatkan, dan memampukan kami untuk menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami, dan dengan pertolongan Tuhan kami bisa dipakai Tuhan secara ekstra sesuai dengan porsi yang Kau percayakan bagi kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Pelajaran dari Bethlehem. Dengan ayat inti diambil dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Keterangannya, pada waktu kedatangan Kristus yang pertama kali, para imam dan penulis tentang kota kudus kepada siapa sabda Allah telah dipercayakan seharusnya mengerti tanda-tanda zaman dan memaklumkan kedatangan Kristus yang dijanjikan. Nubuatan Mika menunjukkan tempat kelahirannya. Daniel mencantumkan waktu kedatangannya. Allah menyerahkan nubuatan-nubuatan ini kepada para pemimpin Yahudi. Tidak ada maaf bagi mereka jika mereka tidak mengetahui dan mengumumkan kepada orang banyak bahwa kedatangan Mesias sudah dekat. Ketidaktahuan mereka merupakan akibat kelalaian yang berdosa. Semua orang seharusnya sudah bersiap-siap dan menunggu-nunggu supaya mereka boleh berada di antara orang yang pertama menyambut penebus dunia. Tetapi amboi di Bethlehem, dua orang yang mengadakan perjalanan dari bukit-bukit Nazaret sudah lelah menyelusuri jalan sempit yang panjang menuju ke bagian timur kota dengan tidak berhasil mencari tempat istirahat untuk menginap malam itu. Tidak ada pintu yang terbuka untuk menerima mereka. Di dalam sebuah gubuk hina yang disediakan untuk binatang, akhirnya mereka mendapat tempat bermalam dan di sanalah juru selamat dunia lahir. Tidak ada bukti bahwa Kristus sudah ditunggu-tunggu dan tidak ada persiapan untuk kedatangan Raja kehidupan. Dalam ketakjuban pesuruh sorga sudah hampir pulang ke sorga dengan membawa berita yang memalukan ketika ia menemukan sekelompok gembala yang sedang menjaga ternak mereka pada malam hari, dan ketika mereka memandang ke langit yang penuh dengan bintang sambil merenungkan nubuatan kedatangan Mesias ke bumi dan merindukan kedatangan penebus dunia. Mereka inilah suatu kumpulan orang yang bersedia menerima kabar dari sorga itu. Maka tiba-tiba malaikat Tuhan muncul memaklumkan kabar baik mengenai kesukaan besar. Oh, betapa suatu pelajaran yang indah cerita Bethlehem yang ajaib ini. Betapa hal ini menegur ketidakpercayaan kita, kesombongan kita, dan kesenangan diri. Betapa hal ini memberi kita amaran supaya berjaga-jaga, jangan dengan berbagai kejahatan kita, sehingga kita pun gagal mengerti akan tanda-tanda zaman dan dengan demikian tidak mengetahui hari kedatangan Tuhan kita. Pelajaran yang begitu indah yang dapat kita ambil pagi hari ini. Ketika Tuhan percayakan kebenaran itu kepada kita,
Ketika kita sudah menerima pekabaran itu untuk kita mengerti, mari kita lakukan dan kita hidupkan. Jangan mengulangi kelalaian yang telah dilakukan para imam, para ahli Taurat yang dengan bangganya menyampaikan kebenaran-kebenaran yang seharusnya mereka hidupkan, tapi mereka gagal mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang pertama kali. Sebagai umat-umat Tuhan, mari kita sama-sama bersiap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan semoga kita bisa dengan pertolongan Tuhan mengerti tanda-tanda zaman dan bersiap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang telah menyampaikan pekabaran firman Tuhan bagi kami, Allah yang telah menuntun kami sampai sejauh ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk belajar lebih mengerti akan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bisa peka melihat tanda-tanda zaman yang sedang terjadi di sekitar kami. Bantu kami untuk mempersiapkan diri, keluarga, sahabat, bahkan seluruh rekan-rekan kami dimanapun berada untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu ya Tuhan, kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir, dan meterai Allah kiranya bisa menjadi bagian kehidupan kami. Adalah doa dan harapan kami ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.